Shalom semuanya, teman-teman online, apa kabar? Hari ini adalah hari yang spesial karena di akhir minggu, di akhir bulan ini ya kita banyak istirahat, diberikan waktu istirahat dan saya mengundang kalian semuanya untuk mempraktekkan, menghidupi gaya hidup, jalan hidup yang Allah sediakan buat kita. Ingat kita tuh ciptaannya Dia loh. Tentu seperti kamera, seperti semua gadget, apapun saya punya gadget kemarin, lagi mengalami, drama tiba-tiba dari pagi frozen, hang, oke. Logonya keluar masuk, lama-lama keluar terus nggak masuk-masuk gitu loh, you know what I mean? And tapi pertama kali dalam hidup saya itu kalem. Maksudnya ternyata ikatan jiwa saya dengan si gadget ini sudah mulai lumer, you know. So, sepanjang hari nggak buka gadget and it was fixed by my nephew, keponakan saya yang betulin, saya nggak perlu ke toko, mungkin kalau ke toko juga disuruh beli baru yang harganya akan muluk-muluk segunung tinggi. Dan nonsense, dan ternyata dengan hubungan komunikasi yang lebih baik antara tante dan keponakan jadi terjalin, bisa ngakak, bisa nongkrong berdua, berdoa bersama-sama, dia selesain semuanya. Dia bilang, "Tante tenang aja tante, aku di kamar yang kerjain dan tante kerjakan apa yang tante perlu kerjakan." So it was a nice relationship. Saya mau di tanggal merah yang tersedia di akhir bulan ini Oktober menjadi tanggal yang bukan kebakaran karena merah warnanya, tetapi di tengah-tengah semua demonstrasi yang tidak bahasa Jawanya sewayai, yang nggak selayaknya ya, ada demonstrasi seperti itu. Demonstrasi tidak dilarang, tapi tidak perlu ada vandalisme, you know what I mean? Nah, pakai waktu ini untuk kita semua beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Ini adalah revolusi besar bagi kita umat Tuhan. So, mau ucapkan terima kasih untuk Ibu Ratna yang setia mendukung dan belajar bersama-sama saya, bertumbuh bersama-sama saya. Juga Ibu Tiur Anggraini dari Medan dan juga ada juga satu lagi Tiur yang dari Bali kalau nggak salah. Dan saya percaya hadirat Tuhan yang mendapat akses full untuk hadirat dan kehendaknya masuk dalam kehidupan masing-masing kita akan membuat rancangan Tuhan ditransformasi dari yang berantakan kita karena dosa menjadi tertata rapih seperti desain awalnya Tuhan. Dan pasti kesembuhan terjadi. Saya juga mau ucapkan terima kasih untuk Ibu Irentan dari Phoenix, Arizona ya. Dan juga kepada teman kami dari Calgary, Canada, Michael and Sylvia Ruth Aven. How are you? It's always good to have you on the line every day. Dan juga terima kasih untuk who do we have here? Sophie Egeman dari Sydney. Juga teman-teman kita dari Melbourne, dari Sydney yang lainnya, juga dari Belanda, and of course nggak ketinggalan yang dari Minahasa. Minahasa Utara, Selatan, juga dari Popo, Lenda Wanei. Hai Ibu Jane Carol, saya percaya hari ini Anda akan diberkati. Kita akan mengerti lebih banyak dan kebenaran yang kita ngerti itu kan memerdekakan kita, apalagi kita sebagai gembala ya. Juga tak lupa Jayadi dari Medan, dari Every Nation, dan Pak Ludiman Tondang dari GBI dari Medan, dan juga kawan setia kami Joanne Carol dari Jayapura. Dan tidak lupa juga teman sepembelajaran kita di Bible Study ini Ibu Arin Merseh dari Palembang. Dan beri tambah lagi apapun yang Roh Kudus diizinkan kerja di dalam Ibu, si kesaksian lagi di dalam Facebook, bagian Facebook bukan komen ya, bagian tempat kasih kesaksian itu. So you can see, you can write the narasi di situ. Dan apa kabar Ana dari Wonosobo? Kita senang sekali hari ini saya mau bagikan apa yang betul-betul berbicara pada kita semua dan terutama saya dalam memimpin dua Bible Study Group untuk seorang ayah 81 tahun, usianya baru ulang tahun minggu lalu, dan anaknya. Nah, kita melihat hubungan keluarga yang sudah seperti kapal Titanic pecah mau ketabrak ancur-ancuran, tinggal nungsep ke bawah ya, dan semua yang di dalam kapal tuh sudah siap untuk tenggelam, udah mau ancur-ancuran, ternyata
melalui apa yang saya akan bagikan hari ini dengan regular berada bersama Allah setiap hari dan praktekin sebagai habit. Mereka menerima lebih banyak hadirat Tuhan. Yang menjadi benci diubah menjadi mau mendengar, mau mengasihi. Yang mau pecah, yang mau cerai, yang mau putus hubungan menjadi kepingin ketemu. Nah, kalau satu hubungan keluarga ini bisa diubahkan seperti ini, Tuhan tuh gak beda-bedakan orang. Kita mulai ya, kita doa. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk hari ini kita bisa belajar untuk menjadi orang-orang yang memiliki a loving union with you. Hubungan kesatuan cinta dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Supaya kami tinggal di dalam Allah Tritunggal dan Allah Tritunggal diam di dalam kami. Sehingga kami satu seperti Yesus satu dengan Bapa dan Roh Kudus. Demikian pula kami satu dengan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Dengan demikian engkau memegang kendali hidup kami. Sehingga langkah kami betul seperti Daud katakan diatur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu, untuk pembimbingan-Mu dan pewahyuan-Mu, karena firman yang diwahyukan dan dimengerti, firman itu memerdekakan kami. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita mau memulai pelajaran hari ini. And I'm sure this is going to be revelatory ya. Akan menjadi pewahyuan yang luar biasa. King Saul. Hari ini kita belajar mengenai seorang pria. The man who destroyed his own and a nation destiny. Seorang raja pertama yang dipilih atas desakan rakyat kepada Allah. Israel punya raja pertama namanya Saul. Saul bin Kish dari keturunan suku Benyamin. Dari suku paling kecil. Gak terkenal. Tapi ini orang perawakannya gede. Perawakannya mantap. Ganteng, tinggi, besar. Okay? Jadi kalau dia berdiri yang lain tuh kayak kerdil. Dia paling gede gitu. Tapi ya kalah gede sama Simpson. Atau sama si Goliat ya. Namun dia penampilan sangat mantap. Jadi seorang pemimpin ganteng. Enak dilihat gitu loh. Tapi dia punya kelemahan adalah. Saya belajar dari Lester Sumrall. Bahwa akhirnya dia mengerikan. Tidak seindah awalnya. Awal dielu-elu sama rakyat. Akhirnya dilupakan bahkan mati semua dengan rakyatnya. Saya gak mau Anda dan saya berakhir seperti itu bukan? Nah Saul ini saya ambil dari 1 Samuel 13 dulu ya. Saya lihat dari 1 Samuel 13, 1 Samuel 15. Dan hari ini saya pakai Alkitab dari The Message Bible. Dan menarik sekali di 1 Samuel 13. Semenjak si Saul itu diurapi 1 Samuel 10. Pokoknya kalau dibandingin sama Daud caranya dia dipilih jadi raja menarik deh. Kalau dia lagi nyari keledai hilang. Kalau Daud itu tidak lagi nyari keledai. Keledai kan binatang liar. Binatang beban. Kalau Daud itu lagi melihara domba dan sapi kambing ayahnya yang 2-3 ekor itu. Daud diurapi dengan tanduk. Kalau dia diurapinya pakai botol, nggak pakai tanduk itu lambang otoritas, you know. There is so much bahasanya perjanjian lama itu sangat penuh dengan gambaran-gambaran. Kalau Anda cerna baik-baik, Anda lihat bedanya orang yang dipilih Tuhan sama dipilih rakyat. Oke, hasilnya berbeda total. Nah, di 1 Samuel 13 ini menarik sekali karena kalau pakai The Message Bible judulnya is God is out looking for your replacement. Allah itu lagi keluar mencari penggantimu. Nah, bagaimana kalau Anda punya Alkitab judulnya kayak gini artikelnya. God is out looking for your replacement. Nah itu di 1 Samuel 13 ya. Saya tuh kalau ngeliat dari 1 Samuel 10, 11, 12, 13 sampai matinya dia deh. Kok isinya kok manusia yang kerjanya sampai mendapat pernyataan kayak gini ya. Bahwa Allah tuh mau ngusir dia gantiin dia gitu loh. Karena SP3 dia sama Allah. You know. And mungkin dia sama rakyat gak dapat SP3. Mungkin dia sama rakyat mendapat piagam penghargaan kali. Karena selalu nyenengin rakyat you know. Tapi kalau sama Allah dia dapat SP3 dia. Nah.
Seluruh isinya bukunya mengenai Saul itu kok orang yang bahasa Jawanya dablek. Gak pernah mau melakukan kehendak Allah. Gak pernah mendengarkan Tuhan. Waduh berat ini. So di 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 12 saya pakai bahasa Message version of the English Bible ya, nanti saya terjemahin. So di sini Saul pada waktu itu Israel lagi diserang. Wah, Filistin dari serangan bangsa Filistin. Rakyat begitu ketakutan, tercerai-berai. Jadi si Saul ini lagi bersembunyi sendiri di Gilgal. Ya sama orang-orang intinya, lingkar satu, lingkar duanya. Tapi rakyat pada keteteran. Nah, kenapa? Karena rajanya si pemimpinnya nggak tahu sih ngapain. Nah, kemudian dia dikasih tahu sama Samuel, nabi zaman itu atau hakimnya. Kamu jangan nyerang apa-apa, tunggu sampai dapat pesan dari Tuhan instruksinya apa. Logika dong, karena Allah kan panglima peperangan kita. Ngapain kita pakai perang sendiri terus panglimanya punya strategi sendiri, namanya bunuh diri dong harakiri, betul kan ya? Nah, dikasih tahu sama Samuel, you wait for 7 days. Kamu tunggu ya untuk 7 hari. Samuel failed to show up at Gilgal. And he and the soldier were slipping away right and left. Tetapi si Samuel di hari ke-7 nggak muncul pagi hari gitu loh. You know, nggak seperti yang didambakan si Saul. Di ayat berikutnya, so Saul took charge. Kenapa kok saya pakai Message Bible ini? Sebab kata-katanya menunjukkan manusia kedagingan kita. Manusia kedagingan kita tuh penuh intelek, penuh pengetahuan, tapi nggak kenal Tuhan. Baca Alkitab untuk ceramah. Bukan mengerti hatinya Tuhan, kenapa dia ngomong begitu. Nah Samuel ini kan wakilnya Allah, jubirnya Allah. Nah, so Saul took charge. Aduh ngeri gak tuh? Saul mengambil otoritas. Karena dia pemimpin kan. Dia ambil otoritas tanpa nunggu Tuhan. Tanpa advis Tuhan. Tanpa nasihat. Dia jalan. Anda lihat apa yang dia lakukan. Persis kayak Raja Uzia. Uzia jatuhnya dalam kusta itu gara-gara ini nih. Pekerjaan bukan urapan dia pakai. Karena udah berhasil sombong, gede kepala, dikasih tahu marah. Bring me the burnt offering and the peace offering. Semua persembahan korban untuk korban perdamaian dan korban bakaran, bawa kemari. He went ahead and sacrificed the burnt offering. Mestinya kan imam kan, suku Lewi kan, yang mestinya lakukan ini. No sooner had he done it, Samuel showed up. No sooner had he done it, Samuel showed up. Berarti hari ke-7 dong. Cuman jamnya bukan jamnya si Saul. Anda tahu gak sih? Pagi bangun dia udah stres. Nangkep ya? Kayak kantor Anda keserang dengan COVID-19 gitu loh. Tiba-tiba pegawai Anda kena COVID-19 positif gitu loh. Itu ketawanya jam pagi, jam 8. Pokoknya dijanjiin Tuhan akan hadir. Tapi hadirnya dikasih tahu hari keberapa. Jamnya gak dikasih tahu. Sama kan kayak Yesus nanti datang kedua kali. Datangnya kayak pencuri kan. Tapi datang. Kalau pencuri kasih tahu mau datang jam berapa, ngerampoknya namanya bukan pencuri dong itu. Right? So Samuel sooner setelah si Samuel showed up. Dan lihat dong kelakuannya si Saul. Hai, shalom. Saul greeted him. Dia berbuat salah, dia gak tahu loh. Dan nyengir. Kayak gak buat salah apa-apa. Berarti ini nurani dia udah bebal dong ya. Nah, and Samuel said, nah, lihat pertanyaannya Samuel. Hanya The Message Bible punya kalimat kayak begini. What on earth are you doing? Ya ampun, lu nih ngapain? And Saul answered, when I saw I was losing my army from under me. Waktu saya ngeliat tentara-tentaranya ini pada berantakan semua. Keluar dari lingkungan saya. And that you had not come as you said you would. Kurang ajar gak nih? Dan kamu gak datang di waktu yang kamu janji kamu akan muncul. And that the Philistines were poised at Michmash. And I said, the Philistines are about to come down on me in Gilgal. Sekarang mereka udah di Michmash nih. Sebentar lagi akan nyerbu aku habis-habisan di Gilgal. And I haven't yet come before God asking for his help. Nah lihat rohani gak nih? Dan saya belum datang ke hadirat Allah minta tolong Tuhan.
Logikanya kan minta petunjuk dong, bukan minta tolong dong. Kalau minta tolong berarti dia punya rencana gagal ditolong Tuhan kan gitu. Jadi dia secara agama ngerti nggak dia? Dia orang beragama. Karena kalau enggak dia nggak akan ngomong. And yet I have not come before the Lord to ask for his help. Jadi dia orang ngerti agama dan tahu upacara agama. Ini orang beragama tapi hidupnya berontak sama Tuhan. Ngeri gak tuh? You can be religious and yet you're not following Jesus. Nah terus lanjutnya ini masih satu ayat yang ini. So I took things into my own hand. Nah ini dalam solitude silence saya, dalam meditation of the word of God. Saya itu lagi belajar di 8 minggu dari buku daripada daily office. Ini lebih dari devotion ya. Ini gimana saya belajar mengenai listen incarnationally. Belajar dengar suara Tuhan lagi di tengah kita kerja. Belajar mendengar suara Tuhan before we start work. On the way to work. At work. On the way home. At home. Jadi Tuhan tuh hadir karena dia mau berdiam dalam kita ya tentunya dia hadir di mana saja, kapan saja. Melebihi Coca-Cola dong, betul kan? Nah kan namanya abiding, right? Nah problemnya kita gak abide soalnya. Nah makanya bingung. So dia ngomong gini, so I took things into my own hand. Kalau engkau mendengar suara Tuhan secara inkarnasi, karena Roh Kudus itu, incarnation itu ada menjadi manusia kan. Nah kita mesti bisa mendengar Tuhan ngomong, orang lain ngomong dan kita dengar Tuhan ngomong dari dalam kemanusiaan kita. Karena Roh Kudus diam dalam kita. Terus dia bilang, kalau kita dengar suara Tuhan, we don't took matters into our own hand. Kita gak akan mutusin situasi secara pakai kekuatan kita sendiri, maunya kita sendiri. We always wait on God. Jadi waktu dia ngomong so I took things into my own hands and sacrifice the burnt offering. Ini ngomong apa? I don't need to wait on God. I just do it dah. Percuma nunggu-nunggu juga. Nah berarti kan tidak ada kesabaran. Gak pernah di Tuhan. He doesn't know how to wait on God. Dia tapi jago melakukan upacara agamawi. Upacara gereja gak ngerti dia. So you can be busy dengan upacara gereja, acara gereja. But you don't walk with God, you don't know God. Nah ini ingat Matius 7 ayat 21-23 ya. Di akhir zaman banyak orang berkata, aku tengking setan, aku nubuat dalam namamu. Terus Yesus berkata apa? I don't know you. Aku gak kenal kamu. Enyah kau pembuat kejahatan, I don't know you. Nah knowing di sini apa ini? Ini knowing kenal hati ke hati. Bagaimana mau kenal hati ke hati kalau cuman sibuk di acara gereja tapi gak pernah beri waktu untuk kenalan. Nah kayak Saul begini nih. Okay. So as it is, your kingly rule is already falling. Nah kemudian kita ke ayat ke-13-14. As it is, katanya Samuel. Your kingly rule is already falling to pieces. Aduh pemerintahanmu, Oke, ini jawabannya Samuel. Kita mundur dulu ya. That was a fool thing to do. Itu bodoh kata Samuel kepada si Saul. If you had kept the appointment that your God commanded, coba loh. Kalau kamu pelihara jam, hari, janji ketemu Tuhan, by now God would have set a firm and lasting foundation under your kingly rule over Israel. Waduh, kalau kamu pegang hari meeting perjanjian ketemu Tuhan. Itu hari ke-7 kan. Cuman jamnya aja kan. Sama detiknya gak dikasih tahu. Berarti dia mesti wait on God dong. Right. Nah kalau kamu pelihara itu janji aja yang diperintahkan oleh Tuhan. Sekarang ini Tuhan akan bikin fondasi yang teguh untuk pemerintahan kamu. Memerintah kerajaan Israel. Tetapi tapi kayak gini sekarang kayak begini. Aduh udah deh. Pemerintahan kerajaanmu is already falling to pieces. Udah kerajaanmu udah pecah, udah gak bisa lagi. God is out looking for your replacement right now. Nah sekarang Allah lagi jalan keluar nih, nyari pengganti kamu. Nah ini Allah ngomong pribadi kepada Saul, ini gak publik. Saya itu kemarin ngajarin Bible study group kami. Di Amsal 25 ya, Anda catat aja yang ini. Ayat 1 dan 2. Ayat 2 dan 3. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu.
Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja itu memang tak terduga. Orang ke orang nggak bisa duga lah hatinya seperti apa. Tapi Allah tuh sedalam apa yang ada di hatimu dia tahu, cuman dia rahasiakan. Tapi dia nggak sembunyiin. Dirahasiakan artinya apa? Dia ngomong pada waktunya ke orangnya yang tepat. Contoh, waktu Daud, mestinya kan dia nggak bangun bait Allah kan? Betul kan? Nah, tapi kan dia udah kumpulin dan dia bilang sama Nathan, aku mau bangun, ya udah bangun aja kan Tuhan besertamu. Nathan kan jawabnya gitu. Tapi waktu Nathan pulang, Tuhan ngomong apa ke Nathan? Oh bukan Daud, nanti anaknya yang bikin. So Nathan balik lagi kasih tahu, bukan kamu, tapi anakmu nanti. Dan di situ dikatakan Daud yang lagi jaya-jayanya, kaya-kayanya dan suksesnya, lagi terkenal banget deh, rich, very rich. Dikatakan tidak loh sama Tuhan. Lihat responnya apa? Dia duduk di hadapan Tuhan. Duduk. Dia nggak nego. Nah, dan Daud nggak ngapa-ngapain. Dia nggak beranjak. Dia kasih anaknya bangun. Tapi kan waktu disampaikan, rahasia ini kan Allah tahu kan. Bahwa niatan Daud membuat bait Allah yang lebih keren daripada istananya dia. Tahu dong. Kalau nggak tahu ngapain dia setor si Nathan. Cuman kan ngomongnya kan nggak dijajarin ke orang. Tapi pribadi kepada Daud sampaikan. Wanita Samaria yang 5 kali cerai. Yang laki-laki ke-6 kumpul kebo sama dia. Sama Laban. Apakah seluruh Samaria tahu dia hidupnya kayak apa? Tahu. Tapi Yesus jam 12 yang harus lewat sumur Yakub. Itu panas-panasnya di padang gurun. Saya kan udah pernah tur ke sana. Dia bilang aku harus lewat ke Samaria. Padahal dia ke Galilea bisa lewat yang jalan lain lebih pintas. Tapi dia harus. Karena dia tahu dia akan ketemu orang yang butuh tahu bahwa penciptanya tuh sayang sama dia. Dan dia bisa berubah hidupnya. Terus Yesus berkata kepada wanita itu. Kasih air dong ke aku. Dia bilang orang Yahudi ngapain ngomong orang Samaria. Kita kan musuhan gak ada urusan loh. Apalagi laki perempuan kayak begini. Dan Yesus berkata kalau kamu tahu siapa aku niscaya deh kau minta air dari aku. Dan dari dalam hatimu keluar aliran air hidup yang gak pernah diam. Berhenti. Langsung dia bilang beri aku dong air itu. Dan jawaban Yesus apa? Ini kan pribadi, gak di publik, gak pakai mikrofon. Aku tahu rahasia hidupmu. Bawa dong suamimu kemari. Aku gak punya suami. Betul katamu. Kamu udah kawin cerai 5 kali, yang ke-6 bukan suamimu. Wah dia bersaksi. Kenapa? Karena dia dimerdekakan. Nah, jangan nyangka kalau ini khotbah seperti ini dibagikan bahwa Tuhan akan bongkar dosa orang muka umum. Enggak, private. Ini private kok langsung muka ke muka dengan Saul. Enggak di publik. Oke, God keep secret. Orang yang suka ngorek-ngorek sendiri. Kemudian melalui ujian, sanganya dikeluarin. Okay? So Allah berkata kepada Saul, hey God is looking out for your replacement right now loh. Okay? And this time he'll do the choosing. Kali ini dia yang bikin pilihan. Aduh saya senang sekali bahasanya Message Bible. Yang kali ini yang milih Tuhan. Kamu udah dipilih rakyat, gagal ya. Kamu gak bisa ngikutin maunya yang punya kerajaan Israel. Yang punya kerajaan Israel kan Allah. This time he'll do the choosing. And when he finds him, the king of Israel, the choosing of Jesus, of God, he will appoint him leader of his people. Kalau sampai waktunya, inilah waktunya Allah melakukan pemilihan. Kalau sampai dia menemukan pengganti Saul, nanti dia pilih orang itu untuk memimpin rakyatnya. Tetap Israel miliknya Allah, bukannya miliknya Saul. And all because you didn't keep your appointment with God. Aduh, si Samuel ngomong, kamu tahu gak? Ini sampai Allah sekarang mesti cari pengganti. Kamu tahu gak kenapa? Gara-gara kamu gak pegang hari perjanjian pertemuannya di kamu sama Allah loh. You did not keep your appointment with God. So, saya maksud pada kalian, Allah tuh Allah yang pegang perkataan loh. Dan jangan kita ubah-ubah perkataan Allah. Nah, kemudian kita pindah ya ke 1 Samuel 15. Di 1 Samuel 15 ayat 1 sampai ayat 15. Anda mesti belajar ya, baca sendiri. Nanti dari 16 sampai ke 23. Amazing. Nanti 23 sampai akhir. Gila si Saul. Do you know that selama ditegur kayak begini dia gak berubah loh.
Nah ini 1-15. Dia disuruh memusnahkan habis bangsa Amalek. Karena bangsa Amalek itu menghalang-halangi bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dari nenek moyang. Gak dikasih minum. Jadi Tuhan berkata Amalek, Moab gak boleh masuk dong tanah perjanjian. Yang gak boleh ada urusan. Nah dia disuruh hancurin, bunuh semua. Jangan ya, hewannya, ternaknya, rakyatnya semua gak ada yang hidup. Pokoknya gak ada yang hidup. Saul. Dia rakyat bilang, biarin aja ternaknya bagus-bagus, nanti persembahkan buat Tuhan. Agamawinya kuat ya, pelayanan buat Tuhannya ada terus loh. Nah, terus rajanya Agag dibiarin hidup. Nah, Samuel tuh kesel dia datang. Dan saya pakai bahasa yang Indonesia ya, yang ini ya, 1 Samuel 15 nih. Kemudian si Samuel bertanya kepada Saul, kamu tuh kalau memang kamu udah melakukan kehendak Allah semua, kenapa ya? Saya baca di ayat 14 ya. Kenapa sih kok ada bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Kenapa ya? Dan jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kutumpas. Dia bunuh, tapi mau-maunya dia. Yang di mata mereka bagus, diambil. Oh nanti untuk dipersembahkan kepada Allah. Emang Allah perlu disuap. Ini mau-maunya gue nih. Aduh, coba Anda kerja sama bos di kantor yang dia kasih perintah apa, tapi Anda lakukan juga, tapi mau-maunya Anda caranya. Kira-kira bosnya tuh bagaimana lihat Anda? Mata picak satu atau apa tuh? Atau mukanya udah merah gitu. Dan ini dilakukan bertahun-tahun loh. Ini berapa pasal nih si Saul kayak begini. Dan di ayat 16. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul. Wah ini lihat bahasa Indonesianya sekarang Pak. Sudahlah. Itu pakai tanda seru loh tuh. Jadi saya bacanya gak bisa. Sudahlah. Gak bisa begitu dong. Sudahlah. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Tuh. Jadi Tuhan kan in communication dengan Samuel terus ya. Sampai lagi tidur dikasih tahu loh. Kan kata Saul kepada Samuel, lihat nih bahasanya dia. Katakanlah, duilah ditantang. Ayat 17, sesudah itu berkatalah Samuel. Saul, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? 12 suku loh itu. Dan itu 3 jutaan orang loh itu, bukan negara kecil. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau jadi raja atas Israel? Waktu kamu bukan nobody, you are nobody. Dari suku terkecil. Betul gak? Ingat ya dari mana. Jadi kayak kamu jadi kacang jangan lupa kulit ya. Gitu loh. Ayat 18. Dan Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Pergilah. Tumpaslah orang-orang berdosa itu. Yaitu si orang Amalek. Berperanglah melawan mereka. Sampai engkau membinasakan mereka. Saya mau Anda gak usah hafal ayatnya. Anda lihat kelakuan ulah perilakunya Saul. Di hadapan Samuel wakil Allah dan Allah. Dan rakyat. Jadi ini adegannya ini ada 4 pribadi nih ya. Rakyat, Saul, Samuel, Allah. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau binasakan mereka. Binasakan mereka artinya apa sih? Ya tuntas, habis, nol, putul gitu kan. Betul kan ya? Nah. Di ayat 19-nya, lihat dong. Jeritan hatinya Samuel. Mengapa engkau tidak mendengar suara Tuhan? Saya pakai bold letter ya. Karena ini yang ditekankan Tuhan. Why don't you listen to God? Lu kok gak denger Tuhan tuh kenapa? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Hakim kita kan Tuhan kan ya. Nah kenapa kok yang, aduh kamu kenapa gak mau denger sih jika kamu melakukan yang jahat. Nah sekarang kita mau lihat di ayat 21 sampai ayat 23. Sampai ayat 24 ya. Si Saul ini menggunakan upacara keagamaan untuk lari dari Tuhan. Apa sih artinya? Ini dari 1 Samuel 13 sampai 1 Samuel 15. Dia gak pernah
nggak berdoa loh. Nggak ada acara gedung ibadah. Dia ada. Karena kan dia mempersembahkan korban bakaran. Sama korban damai sejahtera. Itu kan masuk pelataran, masuk bait Allah. So, nah, di ayat 21, di Saul jelasin ke Samuel. Ini namanya defense mekanisme. Tapi rakyat itu kok yang ngambil dari jarahan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Kualitas tambun, tak bercacat, tidak flek. Aduh, prima. Ini kalau dijual nih harganya berapa nih? Kalau dia nggak tahu hitungan harga, mana mungkin bisa ngomong dikasih measurement. Ini terbaik loh kualitasnya. Dan dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Duh, sucinya. Betul apa tidak? Nah, ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Coba dikasih highlight kata mendengarkan suara Tuhan. Jadi Anda bisa kasih 1 miliar, 2 miliar persembahan untuk bangun gereja-gereja Anda. Tapi kalau itu tidak dari mendengar suara Tuhan, itu di mata Tuhan jahat. Sesungguhnya mendengarkan tuh lebih baik daripada korban sembelian. Memperhatikan tuh lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mau kasih Mercedes Benz kayak mau kasih rumah sertifikatnya diberi. Lo gak dengar suara Tuhan, Tuhan gak terima. Jadi kalau Anda ada orang yang berkata aku udah nabur-nabur kok sesuai ajaran Ibu Indri kok aku gak pernah nuai. Itu kamu dengar suara Tuhan apa suara Indri? Setiap kita lahir baru ada Roh Kudus dalam kita. Allah ngomong, kan alat maha hadir. Dia sayang sama kalian. Dia nggak pernah ninggalin kita. Biar kita ninggalin dia nggak pernah ninggalin kita. Udah deh, Allah itu udah permanen seperti kata-katanya dia. Ayat berikutnya, ayat 23. Sebab Saul pendurhakaan itu sama seperti dosa bertenung, dosa nujum, dosa yang kita dulu usir-usirin waktu lahir baru tuh. Pakai tukang sihir dikasih air yang disembayangin, bakar kemenyan, kan kita bakarin semua tuh. Nah tapi sekarang kamu bertenung lagi. Karena kamu melakukan apa yang Tuhan gak suruh. Itu tenung, nyihir. Itu buka pintu buat roh Isabel. Itu buka pintu buat roh sihir. Witchcraft spirit itu Isabel, controlling spirit. Roh yang mau yang pegang kendali umat Tuhan, tapi bukan Tuhan yang kendali. Roh yang nyelusup otoritasnya Allah untuk mengendalikan rakyatnya, diselusup sama ini. Karena orang yang nyelusup ini nggak dengar Tuhan, dia bikin peraturan sendiri. Sama lah kayak demo-demo yang sedang terjadi saat ini. Bukankah ngeri Indonesia? Kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan. Ya firman Tuhan kan apa yang dia dengar dong mestinya. Maka ia telah tolak engkau sebagai raja. Jadi penolakan itu gak susah ya dari pihak Tuhan. Kalian cukup gak dengerin Tuhan. Gak dengerin Tuhan. Oh he just reject you. You reject me? No problem. Tapi I cannot put my people on the line. Rakyatku aku gak mau korbanin loh. Segala pelanggaran hukum adalah dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dan upah dosa maut kan. Masa satu bangsa 3 juta orang mau dibunuh. Masuk maut? Gak mau dong. So apa sih yang problem sama si Saul ini apa sih? Semua acara keagamaan ya. Domba, lembu, tambun tuh untuk keagamaan loh. Apa maksudnya? Problemnya si Saul ini apa sih? Kok dia penampilan luarnya itu. Kalau pakai iceberg nih, gunung es nih. 10% di atasnya kelihatan semua loh, rohani loh. Baca Alkitab, ke bait Allah, kasih korban bakaran, korban perdamaian. Waduh suci, udah Kristen. Kata orang. Tapi di dalam batinnya ada motivasi lain. Ada karakter lain. Nah kenapa kok saya tulis dia menggunakan acara agama untuk lari dari Tuhan? Oh iya, dia sibuk keagamaan. Tapi dia tidak pernah beri waktu untuk Tuhan ngomong ke dia. Makanya dia ditegurannya apa? Kamu kok gak mau denger aku sih? Bagaimana bisa dibilang Saul kenal Tuhan? Saul tidak kenal Tuhan. Saul tuh tipe orang apa sih? Sibuk kerjaan rohani tapi gak kenal Tuhannya. Dia banyak activity doing but no being dengan Tuhan. Dia gak kenal sama Tuhan.
Saul itu orang yang dua. Dari 1 Samuel 10 sampai mati ya. 40 tahun kan dia. 40 tahun dia gak sadar diri melulu loh. No self awareness. 40 years. Kayak nenek moyangnya yang di padang gurun. Jadi Anda kalau ada orang 40 tahun gak berubah-ubah jangan bohwat. Kita biasanya banyak orang kayak gitu. Tapi kan ditulis untuk pembelajaran kita. Saul tuh abaikan kondisi emosi kemarahan dia. Kesedihan dia, ketakutan dia. Kan ini banyak nih takutnya nih. Aku takut sama rakyat. Bahkan di Samuel mau disuap loh. Kamu ya, gini deh, oke deh, aku berdosa sama Tuhan ya. Saya sama engkau juga. Tapi engkau balik deh, kedebatkan sama-sama aku ya, ngadepin rakyat ya. Nah kalau sampai Samuel temenin dia, berarti dia benar dong statusnya di hadapan Allah. Kan ditemenin wakil Allah, Nabi Allah. Samuel gak mau, ditarik, dikejar sampai sobek tuh jubahnya. Kamu hadapin rakyat sendiri, akui bahwa kamu itu pemimpin yang berdosa. Dia gak peduli rasa takkan. Dia kalau minta ditemenin Samuel kan berarti dia takut dong. Karena dia udah ditolak Allah kan ayat sebelumnya. Dia gak proses rasa takut, dia gak proses rasa marah. Dia gak proses rasa kesedihan. Ini kalau di aliran agama tertentu gak boleh nih. Kalau orang Kristen mesti kalem, tenang terus. Mau dibantai, mau dosa, mau melanggar Tuhan. Gak usah ngeliatin, gak boleh ngeliatin amarah. Gak boleh ngeliatin sedihnya. Gak boleh nunjukkan lagi ketakutan. Gak boleh, udah tuh lemah. Gak ada nyalinya, kamu lemah, Kristen lemah. Gak dihormati loh. Tapi kalau Alkitab saya, emosi ini mesti dilayani. Nggak perlu pakai pelepasan. Maksudnya dilayani itu, do you process your feeling? Anda tuh kenal nggak emosimu kayak apa? Bawa itu ke Tuhan. Kayak Daud. Baca deh Mazmur. Isinya apa itu Mazmur? Marah, ngamuk, ketakutan, nangis, jerit. Tapi ada iman dalam Tuhan yang bisa menolong. So, Saul apalagi selain dia pakai agama untuk lari dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Sama aja kan sibuk di pelayanan sama dengan bersama Tuhan kan sama. Enggak sama. Kan udah tadi saya katakan Matius 7. Aku udah nubuat dalam namamu. Anak-anaknya sekewa tuh loh di Kisah Rasul 9. Paulus aku kenal, Yesus aku kenal. Kamu siapa? Ingat di jemaat Efesus yang kerasukan setan? Anak-anak imam Skeva yang kerasukan setan berkata, coba ngusir setan kan. Setannya jawab balik. Paulus kita kenal, Yesus kenal, kamu siapa? Jangan main-main loh, setan tahu siapa kita loh. Oke. Saul nutupin kehancuran dia, kegagalan dia, kelemahan dia. Dia bukannya ngadepin malah ditutup-tutupin. Anda ikutin. Sebab Tuhan itu gak tertarik sama performance kita. Tuhan tertarik dengan siapa kitanya. Siapa kita tuh jauh lebih penting dari apa yang kita buat Tuhan. Nah, Saul ini lebih penting kan apa yang dia kerjakan, apa yang dia cepat raih dengan rakyat. Kasih persembahan yang binatang tambun, Raja Agag dibiarin hidup, biar dibuktikan betapa dia pahlawan, rakyat pada yang jelek-jelek dan binatang jelek-jelek dibunuh. Dia mau mamer, lihat nih keselamatan, kehebatanku nih. Nah di ayat 24, ngeri dari sini. So berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa Samuel, sebab telah kulangkai titahnya Tuhan. Dan perkataanmu juga kulanggar. Tetapi aku tuh takut akan Tuhan. Takut akan rakyat. Takut akan orang, Amsal 29 ayat 25 adalah jerat loh. Tapi aku ini takut kepada rakyat loh. Kalau raja punya problem ketakutan, ini kan mesti diberesin. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka di bawah tekanan rakyat. Dia tidak peduli kata panglima perangnya Allah Abraham, Ishak, Yakub. Dia peduli apa kata orang. Dia nggak bisa ngomong enggak. Pada waktu dia mestinya ngomong enggak. Karena ditekan. Ini dia salah mati kedagingan. Loh dia mati daging dong, karena dia ngikutin maunya rakyat kan. Loh, kalau mati daging yang betul kan maunya Allah yang kita ikutin, bukan maunya orang. Bukan maunya kita juga. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu Bapak. Nah itu mati sangkal diri yang benar tuh. Nah, jadi kehidupan Saul ini kehidupan kayak apa ya? Jadi
So dia bilang, maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Dia mau doa di bait Allah lagi tuh, masuk ke bait Allah bersama Samuel. Jadi kan rakyat nggak tahu dong kalau dia itu berdosa sebetulnya. Jadi rakyat nggak tahu kalau dia pernah ditolak loh sama Tuhan, sudah ditolak kok sebagai raja. Jadi rakyat bisa tahu kita tetap raja, imam, gembala, tapi Tuhan udah nggak ngakui loh. Hanya karena tidak mau mendengar Tuhan. Dia aktif di doing. Nah lihat, saya bikin ringkasan di sini nih. Kehidupan Saul itu tanpa integritas saudara. Dia hidup a double life. Nah, integritas itu apa? Di belakang layar sama di luar layar sama. Anda bukan manusia skizofrenik gitu loh, dua pribadi. Kalau Saul tuh dua pribadi. Jelas-jelas banget. Di depan rakyat suci, memimpin acara agama, upacara ibadah. Tapi sama Samuel dibilang apa? Jahat loh sama Tuhan. Gak pernah kamu dengerin Tuhan. Nah Saul tuh terlalu kepikiran sih apa kata orang. Nanti apa kata rakyat. Ya kayak gini kan dia mimpin sendiri. Ini problem apa ya? Problem karakter katanya ya. Sebetulnya dia sakit jiwa saudara. Cuman dia gak pernah ngakui, gak pernah proses kejiwaan dia. Oke. Saul itu memutarkan kebenaran, fakta kondisinya dia. Terus dia besar, dia bikin cerita gede. Atau bohong untuk dia tampak lebih baik. Nah, Samuel datang. Kamu nih apa yang kau lakukan ini? Kok ada banyak suara binatang apa ini? Apa kabar? Apa kabar Samuel? Diputerin, dia bohong kayak gak ada apa-apa. Saul menyalahkan rakyat daripada bertanggung jawab atas perbuatan dia dan memiliki perbuatan dia dan perkataan dia yang salah dan bertobat dari situ. Apalagi yang dilakukan sama si Saul? Saul menghindari konfrontasi, kan dia gak suka dikonfrontasi. Samuel yang ngajak ngomong dilawar balik. Ini rakyat selalu kalau ditegur, kamu tuh kok gak denger Tuhan, kamu tuh melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dijawab, ini rakyat yang minta, rakyat yang neken gua. Jadi kan di mana nuraninya itu? Udah keras. Udah kabal ya, udah 6. Nah, Saul tuh berkata iya, padahal musuhnya dia ngomong enggak loh. Tapi karena takut sama orang sih. Nah lihat di ayat 26-nya ya. So, tadi kan di ayat 24 Saul berkata kepada Samuel, ayo dong kamu ikut sama aku yuk, aku udah berdosa terhadap Tuhan dan sama kamu juga. Aku takut sama rakyat nih, tolong dong kamu doain. Ampuni aku ya. Minta ampunnya ke siapa? Minta ampunnya ke Samuel. Kalau Daud waktu berzina sama Bathsheba, waktu Daud berdosa ngitung rakyat tuh, dia bikin sensus, banyak yang mati. Dia minta ampun ke siapa? Ke Tuhan, gak ada urusan sama Nathan. Dia hadap Tuhan pribadi. Di ayat 26, tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku ini tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan kok. Aku kan utusan Tuhan, sebab itu Tuhan telah menolak engkau jadi Raja Israel. Gak bisa lagi, aku gak bisa ikut kamu lagi. Oke? Nah jadi kalau Anda lihat ya, perbuatan Saul tuh banyak pikirannya sibuk sekali. Kalau aku ditolak jadi raja, aku minta ampun dong, aku bertobat dong. Kalau aku ngaku dosa kan pasti diampuni nih. Nah tapi Samuel, kamu harus ikut sama aku supaya rakyat lihat aku diampuni Tuhan, makanya kamu menyertai aku dong. Padahal udah ditolak jadi Raja Israel. Pikirannya sibuk, gaduh di otaknya dia. Hatinya gaduh dengan suara-suara pribadi. Duh nanti aku takut, kan itu di dalam tuh rasa takutnya. Kalau ditolak rakyat gimana nih? Masa aku kehilangan kerajaan Israel? Nanti aku gak ada pengikutku lagi. Pamorku di mana? Saul itu tipe orang yang human doing machine, tetapi bukan human being. Keberadaan manusianya rusak. Dia tutupi dengan kesibukan aktivitas gila-gilaan. Dia tuh mestinya yang Tuhan mau itu, jika kamu letih lesu beban berat, itu kan kejauhan keberadaan kita ya. Mari kemari, aku undang. Aku kasih kamu kelegaan. Sini, aku udah punya kok yang khusus buat kamu. Gak akan membebani kamu kok. Bahkan aku mau jalan sama kamu.
dengan cook itu. Ringan bebannya, enak cooknya. Kalau ini dia bikin cook sendiri, susah sendiri, minta Samuel yang bayar harganya. So, sebagai human doing machine, dia doing for God-nya tuh lebih banyak daripada being with God. Nah, being with God yang bikin Anda kenal Tuhan, dikenal dan mengenal. Allah kenal kita, tahu. Kan dia dulu yang nangkep kita, bukan kita yang pilih dia. Tapi setelah kita ditangkap, kita mau kenalan gak sama dia? This is something yang saya mau Anda tahu. So kehidupan Saul ini kehidupan yang sibuk bagi Allah tanpa kebersamaan dengan Allah. Nah yang ini Anda mesti catat. You introspect yourself. Untuk Sabat, this is what we need to do. Kehidupan Anda ini kehidupan yang sibuk bagi Allah, tapi gak pernah ada kebersamaan Allah. How do you know? Seperti Elia tahu di 1 Raja-Raja 19, Allah hadir. Gak ada di gunung api, gak ada di gempa bumi, gak ada di angin badai. Tapi di angin sepoi basah. Itu untuk kenal kayak gitu tuh gak main-main loh hubungannya. Tiap hari dia kenal Tuhan, ketemu Tuhan loh. Berjalan bersama Tuhan. How is your spiritual walk with God? Bagaimana perjalanan rohani Anda dengan Tuhan? Saul itu gambaran apa saudara-saudara? Menggambarkan orang apa? Saul adalah gambaran jelas akan hamba Tuhan yang emosinya gak sehat. Kerohanian dengan emosi gak sehat. Posisi sih dikasih jadi pemimpin bisa. Tapi belum tentu emosinya sehat loh. Belum tentu emosinya menunjang gelar, jabatan, posisi tinggi itu. Beda dong dengan Daud. Daud itu nulis mazmur, bikin sajak, bikin lagu. Kan itu hidupnya 40 tahun Saul hidup, berarti 40 tahun Daud hidup dong. Anda tahu kan tiap hari dia mau diancam kan sejak Goliat mati. Saul kan iri karena rakyat pro Daud sekarang. Lebih banyak yang ngulungnya menjadi pengikut Daud daripada pengikut Saul. Irinya sampai pahit loh. Di depan anaknya sendiri Yonatan. Si Daud diundang makan di ruang makan, dia lempar lembing loh. Belak-belakan mau dibunuh. Lain sama pendemo-pendemo ini, lain madalangnya. Itu sih diem-diem gak muncul. Ini Saul depannya anaknya, sahabatnya Daud. Daud mau dibunuh. Satu pemuda, pilihan Allah, raja yang Allah pilih loh sebagai pengganti Saul. Masa diuber 3.000 tentara Kopassus. Mahal sekali budget negaranya. Saking iri ya. 40 tahun tuh ditolong diusir setannya oleh permainan kecapinya Daud. Daud kan biasa nyanyi. Enggak muncul di depan Saul pun dia muncul di depan Allah setiap hari. Main kecapi. 2-3 ekor kambing domba bapaknya mau diambil sama singa, macan. Mau diambil sama beruang, sama harimau. Selamat semua. Karena Allahnya yang satu dengan dia, intim dengan dia. Dia intim dengan Allahnya. Berperang melawan beruang bersama dia. Daud beda. So Saul itu Anda tahu memperlakukan Daud sebagai objek dan obstacle to be overcome. Anda bisa loh kalau ketemu orang tertentu, kalau bisa gue tendang juga nih orang nih. Gue gak suka sama nih orang. Kalau bisa pindah deh, keluar kantor sini apa pindah lantai kayak apa sih, gue gak mau suka lihat mukanya. Pernah gak Anda dengar orang ngomong seperti itu? Pergi. So Saul melihat si Daud sebagai objek, barang, bukan manusia. Gak ada beri kemanusiaan sama sekali. Dan sebagai rintangan yang perlu ditaklukkan. Makanya mati-matian dia mau bunuh. Kita lihat di The Message Bible dari Kisah Rasul 13 ayat 20 ayat 22. Ini Paulus dia lagi khotbah bersaksi. Up to the time of Samuel the prophet, sampai waktunya Nabi Samuel itu menjadi Nabi Israel, God provided judges to lead them. Di Israel cuma ada hakim-hakim, ya kan setelah Yosua mati, orang Israelnya ini anak cucu yang usia 20 tahun ke bawah loh. Nenek moyang udah pada mati di padang gurun tuh, ada kuburan massal di padang pasir. Ini yang 20 tahun ke bawah gak pernah ingat adanya Mesir. Dia juga murtad, meninggalkan Allahnya Yosua.
Maka Allah angkatlah Gideon, Deborah, itu semua kan hakim-hakim. Tapi kan mereka kan bukan raja bagi Israel. Nah, up to the time of Samuel the prophet, God provided judges to lead them. But then they asked for a king. Nah, suatu hari mereka minta raja seperti bangsa lain dong. And God gave them Saul, son of Kish of the tribe of Benjamin. Jadi saya mundur lagi ya, asalnya bagaimana ini jadi khotbahnya Rasul Paulus. Kemudian after Saul had ruled 40 years, setelah Saul memerintah 40 tahun, God removed him from office and put King David in his place. Allah singkirkan Saul dari kantornya dia, jabatan dia sebagai Raja Israel. Dan menempatkan Daud di tempatnya Saul. Dengan komendasi, commendation itu dengan komentar yang baik mengenai siapa si Daud ini. I have searched the land and found this David. Kalau Anda baca Mazmur 78 ayat 70 sampai 72, diketemukannya Daud dari antara peternakan atau kandang dombanya dia. Daud dari keluarganya Yakub, dari kandangnya Allah. Allah kan gembala kita. I've searched the land and found this David, son of Jesse, anaknya Isai. He is a man whose heart beats to my heart. Dia adalah pria yang hatinya berdenyut sama dengan denyutan hatiku, kata Allah. A man who will do what I tell him. Seorang yang mau melakukan apa yang aku perintahkan. Jadi sekarang kita bandingin sama Saul, sama si Daud ya. Jadi Saul itu apa sih sebetulnya? Orang kayak apa? Nah, tujuan hari ini adalah memberitahu pada Anda kalau baca Alkitab, Anda kenal karakter. Ini namanya Bible study based on character. Tuhan itu tertarik sama karakter kita, bukan perbuatan kita. Ya. Jadi Saul itu adalah apa? Orang yang kerohaniannya tanpa kesehatan emosi. Pemberontak, bebal, apa aja deh kalau kita sebut hari ini. Tidak memiliki kehidupan kontemplatif atau kehidupan bersama Tuhannya gak ada. Dia berdua sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan tuh gak pernah. Sibuk selalu, kelihatan orang, dilihat orang. Saul tuh gak reflektif orangnya. Dia gak pernah ada me time, ada self care tuh gak ada. Dia gak pernah nanya Tuhan, hari ini aku melakukan apa aja ya, gimana ya, bagaimana aku hari ini ya Tuhan. Apakah aku menjadi raja bangsamu, rakyatmu itu aku udah bener ya caranya memimpin ya. Gak pernah ada begitu. He's on the show. Lalu lagi nunjukin dia aktif sibuk pelayanan. Saul itu gak memiliki self awareness. He was never aware of his fear of man. Dia gak pernah tahu dia tuh penakut orang. Saul needs approval and insecurity. Penuh dengan ketidakamanan. Dia tuh gila disetujui orang gitu loh. Siapa yang dukung gue? Siapa yang dukung gue? Kamu approve gue gak? Approve gak? Wah itu baru puas hidupnya. Kayak orang addicted you know. Kayak orang sakau. Saul itu keras kepala. And he lied to himself. Dia bohong ke diri. Kalau Anda bisa bohongin diri Anda bisa bohong sama semua orang. Cuman satu yang bisa dibohongi Tuhan. Saul tidak terkoneksi antara dunia manusia batin dan kerohaniannya. His inner life, zero. Anda tahu ada ketemu Tuhan di mana? In your inner being. Kenapa kok saya tulis ini semua? Supaya you get to know you. Ini liburan, get to know you. Anda kayak apa? Kalau Anda hidup seperti ini, you don't have relationship with God, Anda gak punya iman. Sebetulnya siapa sih Saul? Apakah di setiap kita tuh ada Saul? Ada. Awalnya kita datang ke Tuhan, dipilih Tuhan sebagai Saul. Kita kan semua pintar seperti ini. Coba, kalau Anda sakit hati, disakitin orang, berani ngomong sama orang itu. Kamu nyakitin aku loh. Enggak, nanti lewat orang baru tahu, oh dia pahit sama aku. Dia kecewa loh. Karena kamu waktu itu ngomong gitu, ya ngomong gitu aja tersinggung. Waduh parah. Bukankah gereja penuh tuh kayak gitu diskusinya. Oke. So Saul itu tipe orang yang being religious, but not cultivating his personal relationship with God. Sebelum saya tutup nih. Kehidupan Saul jadi kayak apa? Nah saya tulis di sini dalam diagram ini ya. Ilustrasi diagram ini penting sekali untuk Anda bisa mengenal diri Anda.
Coba Anda lihat lingkar hidup Anda sehari-hari semenjak Anda lahir baru. Aktivitasmu buat Tuhan itu memenuhi, mewarnai hidup sehari-harimu saja, atau ada kehidupan kontemplasi. Contemplation itu artinya kontemplatif bahasa Indonesianya. Hidup bersama Allah. Berapa jam sehari sih? 24 jam per hari, 8 jam tidur. Jadi 16 jam melek. 16 jam ini dipakai untuk apa? Berapa jam Anda kasih buat Tuhan, bersama Tuhan. Versus sibuk kerja buat Tuhan. Itu akan menghasilkan kehidupan Anda kualitasnya kayak apa. Ini emosinya gak sehat, ini kayak begini. Oke, so Saul akhirnya menghancurkan negaranya dan bangsanya. Sedangkan Raja Daud itu menjadi individu yang kerohaniannya sehat emosi. Nah lihat ini gambar berikutnya ya. Dengan kondisi diagram kayak gini, ini ke Saul kayak begini nih. Anda juga kayak begini enggak? Kalau Anda kayak begini, udah pasti hancur hidup rohanimu. Keluargamu bisa hancur. Oke, beda sama Daud. Kalau Daud itu, wah rohaninya sehat. Anda bisa lihat di Mazmur 55 ayat 1 dan 2 ya. Daud itu enak sekali deh. Dia tuh bisa bebas, terbuka, vulnerable, rentan di hadapan Allah, kondisi emosinya dia. Tuhan berilah telinga ya Allah kepada doaku, jangan sembunyikan aku dari Engkau dong, lihat dengar permohonanku dong Tuhan. Tuh lihat tuh musuh pada neriakin aku tuh, mereka mau aniaya aku, orang fasik, aduh aku ditimpa kemalangan nih Tuhan. Kebuka gak dia, transparan gak? Jadi Daud memproses emosi gak? Of course, hatiku gelisah, aku takut menimpa aku. Ayat 16 dan 17, Tuhan biar deh maut menyergap mereka deh. Ini bukan ayat, ini cerita hatinya Daud. Biar itu maut merekam mereka, biar apa yang mereka rencanakan, biar mereka masuk ke situ sendiri lah Tuhan. Tapi aku berseru padamu. Antara iman dan emosinya dia yang terbuka diserahkan ke Tuhan, terjadi integrasi. Daud itu mencintai Saul, saudara-saudara. Waktu Saul mati, dia yang ngeratap. Padahal dia yang mau dibunuh loh Mas Saul loh. Ini loh orang yang emosinya sehat. Inilah rohani yang dewasa. Ini yang Tuhan mau. Oke, so saya mau tutup dengan Anda, dengan saya kasih rumus pada Anda. Anda gak bisa jadi orang kayak Daud. Ya, yang hidup dengan kasih supranatural, kasih adikodrati. Seperti yang Paulus tulis di 1 Korintus 13. Buat apa? Kamu pakai bahasa malaikat, bahasa apapun, tapi kalau gak ada kasih, kamu bukan Kristen. Buat apa? Kamu tengking setan, mindahkan gunung, tapi gak ada kasih. Kamu gak ada papanya, bukan pengikut Kristus itu. Baca baik-baik. Kamu kasih badanmu jadi martir, dibakar, kasih uang segala yang buat misionari. Kalau gak ada kasih, bukan apa-apa kau. Nah, supaya Anda jangan jadi seperti ini dan ditolak Tuhan setelah melakukan kesibukan. Yang terakhir saya mau kasih pesan rumus ini. You need to love people the way God love us. Bagaimana caranya love people seperti Tuhan mengasihi kita? To the degree to which we are willing to give Jesus access to what is deeply beneath the surface in our life is the degree to which we will experience freedom in Him. Saya ulangi lagi ya. Berapa derajat Anda rela memberikan Yesus akses penuh ke dalam emosimu, jiwamu. Oke. Di bawah permukaan gunung esmu itu. Begitulah dalamnya Tuhan bisa memberikan kemerdekaanmu dari jati diri yang palsu. Saya akan berikan pengajaran mengenai jati diri palsu dan jati diri yang benar di sesi episode berikutnya. Oke, saya udah selesaikan semua ini, ada buku-buku resources yang tersedia. Tentu ini gak bisa ditawar dan saya menganjurkan, saya kebetulan ada buku ini, pas baru tiba dari Amerika, masih ada 15. So saya tersedia untuk Anda melatih untuk ini buku kontemplatif dengan Tuhan. It will set you free bersama buku Gunung Es dari Peter Scazzero ini sepasang buku ini. Okay? Nah kalau Anda lakukan ini, Anda akan hidup seperti Daud. Keluarin Saulmu dengan contemplation dan masukin Daudmu. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus.
Kami persembahkan pelajaran ini menjadi kehidupan yang nyata bagi setiap kita. Kami berterima kasih untuk pewahyuan ini. Kami berikan hormat, pujian hanya bagimu dalam nama Yesus. Amin. Well, thank you so much. Saya habiskan waktu ini untuk memberikan yang semuanya agar Anda mengalami transformasi dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Oke, thank you untuk Joan Carroll untuk setia mendengar pelajaran ini, Erin Merce, and thank you semua. Kita berjumpa lagi di pelajaran Bible Study berikutnya. God bless you.